tidak diikat dengan waktu, Allah tidak diikat dengan tempat, Allah tidak diikat dengan keadaan. Manusia gampang terjebak dengan persepsi-persepsi. Saya beri ilustrasi ini. Kalau saya berkata Mesir ada tidak melintas seperti apapun wujudnya di dalam pikiran Anda tentang Mesir. Yang melintas itu pasti bukan Mesir, itu hanya Mesir yang Anda hadirkan dalam imajinasi Anda. Itu artinya membuat Tuhan dalam bentuk persepsi, dalam bentuk imajinasi. Apa bedanya dengan Abu Lahab? Apa bedanya dengan Abu Jahal? Apa bedanya dengan Fir'aun? Apa bedanya dengan kaum-kaum musyrik yang lain? Kalau kaum musyrikin itu membangun Tuhan dalam bentuk patung, roti, tetapi orang yang membangun persepsi di pikirannya sama-sama membangun Tuhan, membuat Tuhan. Satu membuat Tuhan dalam bentuk patung, satu yang membuat Tuhan dalam bentuk persepsi, sama-sama membuat. Tidak begitu konsep bertuhan di dalam Islam. Sangat sederhana pernyataan Ali bin Abi Thalib, tapi sungguh sangat meliputi akidah umat Islam. Artinya bahwa Islam bukanlah agama yang mujassimah. Apa artinya mujassimah? Memberi bentuk terhadap Tuhan. Memberi bentuk terhadap Tuhan. Memang di dalam Al-Quran Allah banyak memperkenalkan zatnya, memperkenalkan dirinya, tapi kita tidak boleh terjebak dengan kata-kata yang dipakai Allah dalam memperkenalkan dirinya. Contohnya, Allah memperkenalkan dirinya dengan tempat. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan bahwa saya dekat. Saya dekat. Allah dekat. Kata dekat ini tidak boleh disamakan pemahaman kita dalam ungkapan kita sehari-hari yang menggunakan kata dekat. Kenapa? Kata dekat yang sering kita ucapkan sehari-hari berkaitan dengan tempat. Allah Maha Suci dan kata dekat yang sering kita gunakan sehari-hari berkaitan dengan waktu. Allah Maha Suci dan waktu. Kata dekat yang sering kita ucapkan itu pasti menunjuk kepada tempat, pasti menunjuk pada waktu. Saya beri contoh. Air dekat dengan kafe. Tempat. Kalau konsep ini dipakai, makna ini juga dipakai, memahami kata dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyaknya tempat-tempat yang kita ingkari. Sekarang HP pasti Anda mengingkari HP tidak ada di sini. HP tidak ada di sini. HP tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak ada di bawah. Hanya di sebelah sini yang Anda mengerti eksistensinya HP. Jadi kalau Allah kasih bangun Tuhan apa yang kasih? Hanya
lebih banyak memungkinkan tempat adanya Allah bukan tempat yang kau tuju adanya Allah. Makanya tadi kita katakan kata dekat yang kita pakai, yang Al-Quran pakai di dalam memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh seperti hanya kita menggunakan kata dekat dalam sehari-hari. Karena kata dekat yang kita gunakan sehari-hari adalah menunjuk kepada sesuatu. Allah Maha Suci dari sesuatu. Waktu ujian sudah dekat, menunggu waktu kan? Ujian sudah dekat. Itu ujian sudah ada atau belum? Dan kalau Anda menggunakan kata dekat dalam keterkaitannya dengan Allah, membawa untuk memperkenalkan mengenal Allah, Anda akan mencari Allah. Itulah sehingga kita tadi awal mengatakan sekalipun Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran baik dengan kata tempat, tidak boleh kita terjebak dengan kata itu. Karena kapan terjebak dengan makna sehari-hari, maka kita membikin Tuhan, dan Tuhan seperti apa yang disebut seperti itu. Adalah ayat, dan ini yang banyak dipakai oleh kelompok-kelompok Mujassirah seperti Salafi Wahabi ini. Ada yang aliran Wahabi Salafi di sini? Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kelompok Mujassir itu mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Apakah kita mau menerjemahkan ini secara literal atau apa? Bagaimana mempertemukan ayat yang berkata Allah Maha dekat kepada hamba-Nya dan Allah ada di arsy? Sekarang Anda di mana? Di bumi, pernah di atas. Jadi bagaimana ayat tadi yang berkata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dengan ayat mengatakan Ar-Rahman al-Arsy? Kalau diterjemahkan secara literal ini, maka kita akan terseret kepada kemusyrikan. Menunjuk pada tempat tidak boleh. Kita tidak diperkenalkan dalam akidah Asy'ariyah, akidah Al-Maturidiyah, tidak diperkenankan membikinkan tempat Allah, tidak diperkenankan berkaitan dengan waktu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Yang bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia, potensi-potensi yang ada pada diri manusia. Apakah itu potensi akal? Apakah itu potensi nafsu? Apakah itu potensi qalb? Apakah potensi doa? Apakah potensi al-nur? Apakah potensi al-ruh? Apakah potensi akhir? Ini semuanya yang dapat dijangkau itu adalah sesuatu makhluk. Itulah sehingga dikatakan doktrin keimanan kita adalah kepada yang Maha Gaib. Coba siapa yang bisa tadi mempertemukan ayat berkata Allah ada di atas dengan Allah Maha dekat kepada hamba. Wa huwa ma'akum. Ada lagi ayat berkata wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
di mana engkau berada, Allah senantiasa bersama. Anda pernah ke Araf? Inilah logika-logika yang dibangun oleh kaum Salafi Wahabi ini berdasar kepada dalil hadis. Ada seorang perempuan Buddha ditanya oleh Nabi, ini memang ada sesuatu. Di mana Tuhan? Perempuan Buddha ini berkata sama. Sekarang pertanyaannya, sama langit dengan Araf? Sama? Tidak sama. Oh, kalau begitu, ini Nabi menangkap adanya sinyal-sinyal dalam diri perempuan ini mengaku adanya Tuhan. Memang pemula. Begitulah cara Nabi, begitulah hukum kita. Secara kajian, secara langsung mengenal yang pokok. Nah, terkadang juga Allah memperkenalkan diri dan dalam Al-Quran dengan menggunakan bilangan. Qul huwallahu ahad. Maha Esa, Maha Esa. Sekali lagi, jangan pernah membawa kata satu itu seperti persepsi Anda menghitung sesuatu kepada Allah SWT. Maha suci Allah dari segala. Ini namanya satu angka satu yang tak berbilang. Tak berbilang. Karena seandainya tidak menyebutkan angka apa yang kita paham. Memang Allah menyebutkan angka satu. Itu hanya sekedar jalan wasilah untuk mengenal Allah. Tidak seperti ini. Kalau saya berkata satu, di pikiran Anda apa? Angka yang bisa sudah dibuat, angka yang bisa sudah dilipat, angka yang bisa angka di bawahnya 2, angka di atasnya 0, itu mana satu? Tidak seperti satunya Allah. Angka yang tak berbilang, tidak boleh membangun persepsi tentang Allah SWT. Nah, kalau ada ayat-ayat seperti tadi yang kita katakan itu memerlukan pentakwilan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat kita dianjurkan untuk melakukan pentakwilan kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nanti di kelas dikembangkan apa itu maknanya ayat-ayat mutasyabihat, apa itu ayat-ayat muhkamat. Kalau itu dikembangkan di sini tidak cukup. Ini pengenalan dasar. Nah, kita tidak diperintahkan ada Allah dalam mengenal Allah. Bagaimana dengan orang salat menghadap ke kita? Apakah kita akan berkeyakinan seperti itu? Kita hanya menghadap ke kiblat. Kiblat itu bukan tujuannya salat. Yang tujuan salat apa? Allah. Biarkan fisik kita ini menghadap ke kiblat, tetapi akidah kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan menunjuk bahwa Allah ada di Ka'bah, maka itu namanya kafir industri. Kapan Anda berkata tidak ada Allah di Ka'bah, itu namanya kafir mutalazim. Apa yang akan dilakukan? Kebersamaan Allah terhadap hamba-hambanya ini tidak akan pernah berpisah. Yang memisahkan diri adalah
hamba itu yang sudah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa yang dipakai untuk mengenal Allah, apa yang dipakai untuk bisa sampai kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali zikir, kecuali zikir Allah Subhanahu. Ada yang pernah bertanya, apakah yang dimaksud dengan zikir? Apa yang dimaksud dengan zikir? Saya secara sederhana saya memberi definisi. Zikir itu tidak pernah keluar dari wilayah Allah. Saya ulangi. Zikir itu adalah tidak pernah keluar dari wilayah Allah. Ini ada kelompok jenggot yang protes saya. Kelompok jenggot yang salafi itu protes. Tolong ditarik itu pernyataan Pak Kiai itu tidak benar, bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu menyatakan Allah meliputi segala galanya. Kalau begitu tidak ada kewilayahan. Kalau Anda mengatakan jangan keluar daripada wilayah Allah, berarti ada wilayah yang tidak dikuasai Allah. Itu pahamnya dia. Ini model pahamnya Salafi Wahabi. Jadi saya katakan dari Pak Ustaz, saya akan Ustaz karena adalah jenggotnya, entah berapa lembar, ada jenggotnya, bajunya baju koko. Saya bilang, Ustaz, apakah Bapak, apakah saudara tidak pernah bohong? Dia bilang, pernah. Saya tanya lagi, ketika Anda bohong, apakah Anda masih berada dalam wilayah Allah atau wilayah siapa? Nggak bisa dijawab, karena pasti jawabannya di luar daripada wilayah Allah. Karena kalau dia berada tetap di wilayah Allah, Allah membiarkan dia bohong. Saya tanya lagi dia, saya hantam terus pertanyaan karena dia tidak bisa menjawab. Apakah pernah saudara ada keinginan di hati Anda mau dipuji? Tidak dibenarkan seperti itu. Ya, harus kita tegas-tegas begini. Karena Anda mau dididik, kecuali kalau tidak mau dididik, ya Anda mau cungkir balik ke sana, tak ada urusan dengan Belanda. Jangan gerak ke sana saja. Saya tanya si Ustaz tadi itu, karena dia protes saya. Saya bilang, pernahkah ada keinginanmu hadir di hatimu untuk mau dipuji? Tidak bisa menjawab. Kapan ada sedikit pun di hatimu seperti itu, maka itu berarti Anda sudah berada di luar daripada wilayah Allah. Saya tanya anak-anak sekalian, pernahkah hadir di dalam hati Anda mau dipuji? Pernah? Jujur saja tidak apa-apa. Pernahkah hadir di hati Anda untuk mau dipuji? Itu artinya sudah berada di luar wilayah Allah. Pernahkah di hati Anda hadir sedikit pun bahwa Anda merasa lebih dibanding yang lain? Itu berarti di luar wilayah Allah. Makanya saya katakan kepada orang itu, Anda lah yang paling berdosa di dunia ini. Kenapa berdosanya? Karena dia mengeluarkan Allah dan wilayah Allah, menggantikan setan masuk di wilayah ini. Saya jawab. Saya jawab. Itu Bang, masih bisanya 20 menit ya. Kita sudah meminta waktu 1 menit. Saya kira ini dulu kita buka tanya jawab. Oke, baik. Saya kira
Islam, maka saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa kalau ada hal-hal yang mungkin ditanyakan. Dan tentu saya yakin banyak sekali persoalan-persoalan yang kira-kira kita sudah tanyakan tadi, yang kira-kira perlu kita selesaikan dan perlu dijawab. Dan saya kira kesempatan hari ini kita bisa langsung mengajukan pertanyaan. Saya persilakan untuk yang laki-laki dan yang perempuan yang mau bertanya, saya katakan satu lagi yang tengah ini ya, yang kedua apa? Yang di sini saya kasih kesempatan 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Yang di sebelah kanan saya ada ya. Sekarang yang perempuan, saya kasih pertanyaan dulu ya sebelum saya tunjuk ke belakang. Mana yang mana ini? Atau bisa mau ke depan sini supaya dapat Maju ke depan saja. sini. Sini saja. Yang tadi yang dari mana? Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mau menjelaskannya terkait redaksi ayat yang Pak Kiai bacakan tadi, bahwa Allah tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah, la kamitslihi syai'un. Jadi baik dari bentuk rupa atau sifat, tidak ada satupun yang dapat sama seperti Allah. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas di ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Di situ ada kata huwa yang artinya menunjukkan bahwa Dia Allah. Sedangkan di dalam bahasa Arab kata huwa yang kita ketahui bahwa huwa adalah dhamir yang artinya bahwa dia laki-laki. Jadi apakah di situ ada kontroversi terhadap ayat yang berkaitan tadi, la kamitslihi syai'un, antara kata huwa yang ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas dengan kata huwa yang kita belajar dalam bahasa Arab? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya katakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicek aja ya. Dan bagaimana nama perempuan dan nama dosennya? Ya, isinya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiai Yasisi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Perawat. Oke, Ustaz, saya ingin bertanya mengenai akidah. Jadi begini, saya ingin bertanya, kalau kita berada di jalan, kita diancam untuk keluar dari agama Islam ini, kita itu kayak dikasih diancam itu dengan kita menyebut atau kalimat yang disembahkan kita dari agama Islam. Kira-kira itu ancamannya kalau kayak mendesak begitu, harus kita disuruh mengucapkan kalimat yang membuat kita berdoa. Apakah boleh kita mengucapkan kalimat itu, tapi tetap ada tidak mudah karena dalam bahasa Arab. Kira-kira
tidak beranak. Dan sampai di sini saya bertanya, kenapa Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya persilakan untuk yang perempuan ini, yang sebelah, yang kita mulai dari belakang dulu, yang paling belakang, yang dekat ya, bisa tidak benar? Masalahnya tidak ada mic lepas. Yang angkat tangan paling belakang tadi, ya silakan deh di depan, karena mic-nya tidak dapat posisi. Kasih jalan saja. Kemudian yang ini dulu, ini yang kedua ya. Kita, oke, silakan jalan. Oke, yang ketiga kita, yang maju yang tangannya. Oke, 3 orang ya, silakan maju. Dan apa namanya? Silakan ya di depan sini. Sebutkan nama kelompoknya dan nama dosennya. Kenapa kayak nggak tentara apa lu bilang? Sering sekali saya dengar, jika ingin dekat dengan Allah atau Tuhanmu, maka bersihkanlah dulu hatimu. Karena saya ini pengetahuan agama, maka hari ini saya ingin bertanya, hati yang mana? Hati yang di dalam tongkat juga, atau hati yang mana dulu? Saya tidak paham hati ini. Dibersihkan hatinya, kalau hati di dalam diri kan ada darahnya. Maksudnya hati yang mana ini, Ustaz? Terima kasih. Sebaiknya jangan menggunakan berbesi. Ya, jadi jangan menggunakan dia. Cek, pakai ini bertanya. Ya, silakan. Ya, lanjutnya. Pak Jumadi. Jadi pakai ini pakai kan. Kedengaran. Kalau bertanya ini, nah ini. Saya bagi dulu. Kalau ini dia pakai bertanya bagus. Ya. Ya, itu kedengaran itu. Ya. Perkenalkan, nama saya yang lainnya, saya dari kelompok Alianda, Bapak Sahabat. Saya ditanya, tadi Ustaz sampaikan bahwa bagaimana cara kita mengenal Allah. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab pernah disampaikan bahwa seseorang ataupun seseorang bisa saja wafat dalam keadaan tidak soleh. Ini yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terakhir.
Yang pertama, kata Allah di dalam surah Ikhlas. Memang kata Allah di dalam surah Ikhlas ini disebut dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni artinya bahwa dhamir sya'ni itu adalah dhamir yang mendahului yang digantikan, dan itu pasti mengandung makna keagungan dan memiliki makna yang spesifik. Bandingkan kalau saya berkata begini, maka yang bertanya, bandingkan kalau saya berkata begini, siapa namanya? Fahri. Fahri lulus di UI. Fahri lulus di UI. Saya menggunakan kata ganti. Dia Fahri yang lulus di UI sama artinya sama. Kalau satu dulu, kita ulangi yang sederhana. Fahri membangun masjid. Fahri membangun, di situ tidak ada kata ganti. Begitu saya katakan dialah Fahri yang membangun masjid, sama artinya. Itu namanya dhamir sya'ni. Nah, kemudian kenapa digunakan huwa? Itu jangan terjebak kepada muzakkar muannasnya lafaz. Jangan terjebak, karena memang budayanya bahasa Arab ada namanya bahasa yang berjenis laki-laki, tapi tidak mutlak menunjuk laki-laki. Itulah budayanya bahasa Arab. Umpamanya papan tulis. Itu papan tulis laki-laki atau perempuan? Tidak ada jenisnya papan tulis. Tetapi kenapa bahasa yang dipakai untuk menyebut papan tulis bahasa yang menunjuk perempuan? Oh, kalau begitu hanya lafaznya yang diukur. Apakah lafaz muzakkar ataukah lafaz muannas? Bukan maknanya. Bisa ditangkap ini, Mahir? Ya. Maka itu ini. Tidak ada mata laki-laki, mata perempuan, ada. Tetapi dari sisi lafaznya dikategorikan sebagai lafaz muannas, lafaz perempuan. Sama dengan matahari. Matahari itu adakah namanya matahari perempuan, matahari laki-laki? Tidak ada. Tapi hanya lafaz yang menunjuk ke situ, bukan maknanya. Pahim atau pahim? Sudah paham ya? Itu namanya tadi dhamir sya'ni. Kemudian yang kedua, ada dalam ilmu ushul fikih, itu disebut ad-daruriyatul khams. Nanti diajarkan dalam mata kuliah aswaja dan aswaja berapa itu menyangkut masalah. Tidak ada usul fikih. Di usul fikih itu ada 5 perkara yang bisa mengubah hukum. Ada 5 perkara yang bisa mengubah hukum. Namanya ad-daruriyatul khams. Apa itu? Ketika agama terancam, boleh hukum itu berubah. Atau nyawa itu terancam,
boleh hukum itu berubah. Atau akal itu terancam, boleh hukum itu berubah. Harta kita terancam, boleh hukum itu berubah. Atau keturunan kita terancam, boleh hukum itu berubah. Ini saya ambilkan contoh konkret saja. Ini contoh konkret. Dulu waktu COVID-19, masih ingat? Pasar ditutup, pasar dibuka, masjid ditutup. Kenapa mesti masjid yang ditutup? Padahal kalau kita mau berpikir, seharusnya masjid yang dibuka. Tapi kenapa ini yang ditutup? Karena bahaya antara dua persoalan ini jauh lebih tinggi bahayanya kalau pasar yang ditutup. Kenapa kalau pasar yang ditutup? Kalau pasar ditutup, ekonomi tidak berjalan dengan baik. Kalau ekonomi tidak berjalan dengan baik, yang terancam adalah kehidupan masyarakat. Berarti nyawa terancam. Kalau masjid ditutup, tidak ada urusan. Mau sholat berjamaah ya di rumah, karena satu dan lain hal. Kalau kita mau menggunakan semangat agama, wah kita protes ini tidak boleh. Tidak boleh masjid ditutup daripada pasar dibuka. Itu namanya tinggi semangat agamanya, tapi tidak ada ilmunya. Hukum bisa berubah. Contoh, apakah bisa menyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Tidak boleh kan? Yakin? Oke, yakin. Itu hukumnya tidak boleh laki-laki menyentuh perempuan yang bukan haram. Haram ini berubah menjadi halal. Kenapa? Karena ada nyawa yang terancam. Contohnya, kebetulan ada mahasiswa ditabrak dapat kecelakaan lalu lintas, terkapar di jalan. Tidak ada yang bisa membantunya anak ini, mahasiswa ini, kecuali Anda sendiri yang laki-laki. Apakah Anda mau melihat ini gimana ini? Itu hukum yang haramkan adalah halal Anda mengangkat itu perempuan sekalipun bukan mahram. Tetapi ada tetapi dalam keadaan darurat, kalau mengangkat saja, jangan goyang-goyang di tangan. Ya, sebatas mengangkat, jangan goyang-goyang macam-macam tangan. Ada dari ilmu kesehatan, dari mana? Kesehatan. Oke. Anda sudah sarjana kesehatan. Umpamanya tiba-tiba ada mahasiswi kecelakaan, lututnya luka. Anda harus perban. Tidak boleh Anda perban. Boleh, tetapi hanya sebatas lu, jangan diperban sampai di atas semua. Janganlah mumpul. Yang tidak luka saja diperban terus sampai ke atas. Itulah tadi kita katakan bahwa hukum bisa berubah karena 5 persoalan. Saya ulangi, yang 5 persoalan itu agama. Ini namanya ad-daruriyatul khams. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Itu sudah disepakati oleh ulama-ulama usul fikih. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga ini suratul Ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu berasal dari kata khalasa. Khalasa. Apa artinya khalasa? Lepas.
Akhlasa berarti melepaskan. Melepaskan. Apa yang mau dilepaskan? Segala galanya yang ingin menghadirkan Tuhan dalam bentuk persepsi, lepaskan. Lepaskan. Karena kapan menghadirkan seperti itu berarti Anda yang menodai makna suratul Ikhlas itu sendiri. Begitu Anda membangun persepsi, menghadirkan lintasan-lintasan, maka Allah mengatakan kepada Anda, bohong kamu telah membaca suratul Ikhlas. Tidak ada yang kau lepaskan. Memang berat itu. Karena ulama kita berkata begini, yang namanya keikhlasan sungguh sangat berat. Man syahida fi ikhlasihi ikhlasan fa'lam anna ikhlasahu yahtaju ila ikhlasan. Siapa yang melihat dalam keikhlasannya ada keikhlasan, ketahuilah bahwa keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau begitu, ketika Anda masih berpikir tentang Tuhan, maka Anda pasti terjebak dengan penserupaan. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, jangan kau berpikir tentang zat-Ku, tapi yang kau pikirkan adalah sifat-Ku. Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi zati. Yang kau bisa pikirkan itu adalah makhluk ciptaan. Kau tidak akan mampu sampai kepada zat-Ku. Oh, kalau begitu, apa yang mau dipakai? Kembali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tadi, ini pertanyaan-pertanyaannya ini mensucikan hati kita. Dan fakultas apa tadi ini hati ini? Hati yang dimaksudkan di sini bukan hati limbah ya. Ya, yang segumpal daging, bukan. Hati yang dimaksudkan di sini adalah sebuah potensi energi yang Allah taruh simpan di dalam diri manusia. Ya. Tidak ada bedanya itu. Jangan cuma hati yang mau dibersihkan, akal harus dibersihkan, nafsu harus dibersihkan, hati harus dibersihkan, fuad harus dibersihkan, sir harus dibersihkan, luh harus dibersihkan, ruh harus dibersihkan. Itu semua harus bersih. Karena semua ini energi Tuhan secara internal. Ya. Apakah hati kita saja yang berasal dari Allah? Dia katakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh kesucian, ruh kehidupan yang Allah berikan kepada diri manusia. Oh, kalau begitu yang harus suci hidup ini. Kalau begitu hidup ini yang harus disucikan. Memang hidup ini suci. Yang kadang tidak suci cara kita hidup. Itu yang kadang tidak suci. Cara manusia ini hidup. Kenapa dikatakan hidup ini suci? Dari Allah. Yang menodainya adalah Anda cara hidup. Coba, ada ayat berkata begini, Inna lillahi wa inna ilaihi. Kami ini milik Allah, makhluk Allah. Kami ini akan kembali kepada Allah. Pertanyaan, Anda mau kembali kepada Allah, Allah maha suci atau tidak? Anda masih suci atau tidak? Saya tanya, Anda masih suci atau tidak? Bagaimana bisa kembali yang tidak suci kepada yang suci? Banyak password di sini salah. Bagaimana mesti kembali? Bagaimana sistem yang menolak? Anda mau masuk kepada Zoom, perkuliahan Zoom, passwordnya salah. Bisa nggak tembus? Nggak bisa. Oh, jadi kalau begitu, yang harus disucikan ini adalah kehidupan ini yang harus, bukan hati saja. Itu hati hanya bahagian kecil
daripada potensi energi yang Allah anugerahkan kepada kita sama dengan akal. Karena kalau akal yang kita tidak sucikan, kita gampang mengakal-akali orang. Kita gampang mengakal-akali orang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi anak kita tadi yang bertanya tentang hati yang penuh darah, bukan itu yang dimaksud. Dan itu yang dimaksudkan hanya sebagai kecil daripada potensi manusia secara intern itu. Cara menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya begini, seandainya mampu mewujudkan manusia ucapan firman Allah dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah senantiasa bersamamu di mana pun kau berada. Tidak akan ada kesempatan Anda untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada kesempatan. Karena dia senantiasa bersamamu. Wa huwa ma'akum. Saya memberikan ilustrasi saja ini. Kalau saya berkata begini, B tambah A apa bacanya? T tambah U apa bacanya? Apa bacanya totalnya? Tapi kalau saya membacanya tinta, salahkah? Ini yang menjadi masalah. Artinya Anda hanya mampu melihat bayang-bayang, hanya mampu melihat ciptaan-ciptaan. Pernahkah berpisah antara tinta dengan huruf? Yang di sebelah mana yang tinta, yang di sebelah mana huruf? Tidak ada pemisahannya. Jadi kalau ini konsep ini dipakai dalam wa huwa ma'akum, adakah kesempatan kita melakukan kesalahan? Tidak ada sedikit pun kesempatan kita melakukan kesalahan. Karena keyakinan kita seperti itu, antara tinta dengan huruf tidak pernah ada di mana sebelah mana huruf dan sebelah mana tinta. Jangan hanya Anda mengenal Allah pada saat salat, tidak ada bedanya, kedekatan Allah kepada hambanya di waktu salat dan ketika ia tidur, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya kedekatan Allah kepada hambanya ketika ia salat dan ketika ia makan. Tidak ada bedanya. Karena kenapa? Memang tidak bisa diukur dengan tempat, tidak bisa diukur dengan waktu. Cuma kadang manusia ini yang menjawab pada saat berada pada suasana tertentu. Saya konkretkan. Apakah Anda hanya mau mengatakan bahwa ketika berada di dalam masjid dekat dengan Allah, begitu keluar dari pintu masjid jauh lagi dengan Allah?